Betul. Orang kemudian menyiapkan keluarganya untuk Kristus. Sampai di sini betul ya? Dalam rangka merayakan Natal, apakah Bapak Ibu Saudara juga mengisi perayaan Natal, mau itu di rumah maupun itu di gereja, dengan perasaan yang sebetulnya tidak dipenuhi Kristus? Banyak orang Kristen Natalan urusannya kelahi soal makan kok. Saya mau nguji, apakah sesudah perayaan Natal Markus malam ini, orang pulang dengan cita mengingat pesan ini, atau kelahi gara-gara nasi kotaknya nggak cukup? Apakah orang pulang dari perayaan Natal dengan membawa pesan bahwa ternyata saya harus mengubah hidup saya, atau justru pulang dan setelah itu berkelahi? Gara-gara apa? Gara-gara barangkali hal-hal yang sifatnya teknis. Kita sudah lupa tentang maknanya apa sih tentang merayakan kelahiran Kristus. Kalau mau dikatakan Allah adalah soter, juru selamat kita, bukan kaisar, ini pertanyaan menantang. Karena apa? Karena ketika merayakan Natal, kita kemudian mengutamakan, cek, bajunya apa, makanannya apa, minumannya berapa jenis, kita pakai model warna apa, begitu kan? Hal-hal yang sifatnya duniawi. Apakah kemudian pemikiran imperialistik Roma yang 2000 tahun yang lalu itu sudah hilang dalam budaya kita zaman sekarang? Enggak kok. Saya mau tanya, apakah tahun ini saudara-saudara, para orang tua sudah menjalankan tugasmu sebagai orang tua Kristen yang baik? Ataukah bahwa perayaan Natal ini sebuah rutinitas, sementara bisa jadi banyak suami dan istri tidak baku bicara sudah 1 tahun ini? Bisa saja di dalam ruangan ini ada entah diaken atau penatua yang sudah 1 tahun ini nggak baku ngomong. Nah lo, bisa saja kita merayakan Natal tahun ini, tapi sebetulnya ada kelompok-kelompok, bisa jadi ya, saya nggak tahu, saya nggak dapat bocoran, swear deh. Benar deh, saya ngobrol sama pendeta Malin tadi nggak ngomongin Markus kok. Kami ngomongin mamaku, ibu saya, karena beliau pernah menjadi pendeta jemaat di Ebenezer Surabaya. Jadi nggak ada ngomongin Markus. Tapi kalaupun ini benar, saya mau menantang Bapak Ibu Saudara. Siapa penyelamatmu? Loh, kok nggak ada yang jawab ya? Kan begitu. Siapa yang engkau yakini sebagai sotermu, juru selamatmu? Ketika misalnya keluarga berkelahi gara-gara kayak tadi Alex itu loh. Ini mau Natalan, tapi ada keluarga kemudian rame soal token listrik, soal pakaian baru. Pertanyaannya, jangan-jangan Natal hanya sekadar tentang hal lahiriah. Padahal yang mau diinginkan melalui teks ini kesadaran. Hei, ingat bahwa jika Allah mengasihi dunia ini, maka yang mau firman ini katakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan kalaupun dunia ini menawarkan berbagai hal yang jahat, maka mau dikatakan penyelamat keluargamu, penyelamat anak-anakmu, penyelamat rumah tanggamu, penyelamat gereja ini bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Saya sedang tidak punya pekerjaan, Bu Pendeta. Misalnya, saya sudah pensiunan, Bu Pendeta. Gitu ya misalnya. Anak saya kena narkoba, Bu Pendeta. Apalagi ketakutanmu? Apalagi ketakutan saudara-saudara? Saya khawatir nanti anak saya, cucu saya ini bisa sekolah atau kuliah atau enggak. Begitu ya? Maka berita Injil itu belum hidup dalam jiwamu.
Karena berita bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dunia ini yang dimaksudkan, Tuhan tahu dunia kita kacau, Tuhan tahu keluarga kita kacau, betul ya? Tahu nggak Tuhan? Tuhan tahu relasimu lagi buruk, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan tahu bahwa kita sedang membutuhkan Dia untuk memulihkan kita. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, engkau percaya atau enggak sama Tuhan? Lah wong Natalan aja ribut soal berapa kue kok. Nah, kita habiskan dengan diskusi tentang kita mau ngasih makan tamu apa. Bukan bagaimana ya supaya keluarga kita tahun ini siap menghadapi tahun 2026. Benar nggak? Kita ngomongin hal-hal lahiriah. Kita kemudian tenggelam pada rasa takut. Kaisar baru itu yang merongrong hidup kita sekarang berubah nama. Namanya rasa khawatir. Namanya rasa takut. Namanya kecemasan. Namanya apa? Media sosial, gadget, dan segala sesuatu yang merampas hidupmu dan menjauhkanmu dari Tuhan. Ayo, kan sudah tenar toh bahwa yang namanya gadget ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang satu rumah aja bisa WA-WA-an kok, di dapur, satu di kamar. Loh kan gitu, ngasih tahu suaminya sendiri, makan. Dulu kita akan dengar suara mama kita, ayo makan. Jimmy, Alek, ayo makan. Dulu kita akan dengar suara-suara seperti itu. Dulu kita akan dengar sapaan-sapaan hangat. Dulu kita melihat Kristus dalam diri orang tua kita yang menyapa anak-anaknya. Sekarang nggak ada, rumah rasanya sepi aja. Hidup satu rumah, ngobrol di WA. Kenyataan. Dan gitu mau kita bilang, Tuhan menyelamatkan keluargaku. Sementara saudara-saudara tidak membangun, tidak mendidik, tidak mengubah supaya keluargamu siap menerima Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, silakan slide. Merayakan Natal berarti mengubah cara kita memahami keselamatan. Begitu ya. Kalau menyelamatkan bukan untuk menguasai, tapi diri. Berbeda dengan kaisar pada masa itu yang menyelamatkan tapi mendominasi, menaklukkan, menindas, persekusi, menganiaya. Jalan Yesus sangat berbeda. Dia adalah Allah yang lahir dalam kesederhanaan, dalam kesahajaan. Tadi kami ngobrol tentang Natal yang bersahaja. Kenapa kita perlu membangun sekarang tidak hanya Natal yang bersahaja, tapi hidup yang bersahaja. Karena Allah mau datang ke dunia yang kacau ini untuk menyelamatkannya. Tapi itu sudah terjadi dalam diri Kristus Yesus. Apakah sudah selesai penyelamatan Kristus? Belum. Karena gereja, saudara dan saya, kita dipanggil untuk melanjutkan penyelamatan itu. Tapi tadi saya ngobrol, ini lagi-lagi soal budaya kita. Kalau mau menyelamatkan orang, menolong orang, bantu orang, pertanyaan saya, gereja itu zaman ini jadi ruang aman atau enggak? Belum tentu. Saya pernah nantang keluarga, khotbah saya sudah lewat ya, sudah selesai aja lah ya. Saya pernah nantang keluarga begini, di khotbah saya pada waktu itu. Tolong berikan kepada saya 1 butir beras dari masing-masing jiwa, di mana keluarga, bapak, ibu, saudara, rumahmu tidak punya masalah. Jadi kalau bapak, ibu, saudara merasa bahwa rumah
atau keluarga ibu bapak nggak ada masalah, baik-baik saja, berikan saya 1 butir beras. Ada nggak kira-kira? Kira-kira berapa banyak beras yang akan saya punya kalau saya kumpulkan dari satu ruangan ini? Kira-kira berapa, Bu? Kira-kira berapa, Bu? Berapa butir? Ya? Nggak terhitung. Saya mau ulangi lagi pertanyaannya. Ya, saya akan mengumpulkan 1 butir beras di setiap orang yang yakin pasti bahwa hidupnya bahagia, nggak punya masalah. Nah gitu loh, baru ngerti ya. Kira-kira berapa butir beras yang saya bawa pulang? 0. Nggak ada. Mau mengatakan apa? Bahwa tidak ada keluarga yang nggak punya. Kalau keluargamu ternyata sampai sekarang punya masalah, kenapa kok tetap jadi Kristen? Nah ini pertanyaan penting. Ternyata menjadi orang Kristen punya masalah. Ada masalah, ada problem. Kenapa tetap jadi orang Kristen? Kenapa? Ini yang penyanyi, pemandu lagu dan lain sebagainya, melayani Tuhan, ada masalah nggak? Jangan bohong. Pasti akan ada, mau kecil mau besar, argumen, dispute, konflik dalam kanan, iya kan? Kenceng banget bro. Itu berarti bahwa akan menjadi orang Kristen tidak jadi masalah. Namun ini bedanya. Berita Natal mau mengatakan dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang kacau ini, keluarga kita yang kacau ini, rumah tangga kita yang kacau ini, hidup kita yang kacau ini, persekutuan kita yang kacau ini, pertemanan kita yang kacau ini, kan gitu? Persoalan kita yang kacau ini, tapi karena begitu besar kasih Allah, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke dunia yang kacau ini, supaya apa? Nomor 3, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan berarti bahwa nggak pernah tua, nggak pernah meninggal. Kita pasti akan meninggal. Bapak Ibu, tolong ditampilkan ya gambar yang saya lupa nomor 2 sebelum terakhir. Percaya kepada Kristus. Ini berita Natal. Saudara-saudara percaya pada Kristus. Percaya enggak? Percaya? Seberapa besar percayamu? Besar banget. Meskipun kau punya masalah, meskipun saudara-saudara punya problem, meskipun ada kecemasan dan ketakutan, tetap percaya kepada Kristus. Ini menarik. Inilah yang dibilang teologi iman. Inilah yang dibilang berita Natal, bahwa di dalam ketidakpastian hidup kita menerima Kristus datang untuk menolong kita di dalam ketidakpastian itu. Karena kita yakin bahwa kalau kita setia, engkau beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau kita setia, kita taat, maka kita mengalami ketenangan batin. Orang yang sudah tenang batinnya, meskipun bergumul, dia tidak akan kehilangan iman. Saya mau ulangi lagi satu kisah ini. Semoga ini menginspirasi. Tahu lagu judulnya begini, tak nyanyiin referennya ya. It is well. Tahu lagi itu? With my soul, it
is well, it is well with my soul. Pernah dengar lagu itu? Tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Lagu lengkapnya silakan buka YouTube. Tapi saya mau katakan lagu ini tidak dituliskan oleh orang yang hidupnya tenang. Lagu ini tidak dituliskan oleh orang yang hidupnya bahagia. Lagu ini tidak dilahirkan oleh orang yang hidupnya nyaman. Lagu ini lahir dari orang yang hidupnya hancur. Putrinya mati ketika istri dan anak-anaknya naik kapal dari Chicago menuju Inggris. Badai besar datang menghantam kapal. Di zaman itu belum ada pesawat terbang. 4 anaknya meninggal. Horatio Spafford keluarga. Ternyata hanya istrinya yang selamat. Tapi kenapa orang ini kemudian bisa melahirkan satu lagu yang kemudian kekal di telinga kita sampai sekarang? It is well. Tenanglah jiwaku. Pertanyaan saya, iman seperti apa yang membuat orang ini, keluarga ini, meyakini bahwa kalaupun dunia sedang kacau, situasi tidak sedang baik-baik saja, tapi Natal selalu ada di hatinya. Tenanglah jiwaku. Kalaupun aku kehilangan anak, aku kehilangan hartaku, aku kehilangan segala hal, aku kehilangan banyak hal, tapi tenanglah jiwaku, karena Tuhan tidak meninggalkan aku. It is well, it is well with my soul. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa. Horatio Spafford keluarga tidak memilih jalan binasa. Dia sudah memilih juru selamatnya. Mereka memilih Kristus. Mereka memilih beriman. Sekalipun hancur, tapi mereka memilih tetap beriman. Berita Natal adalah ketika saudara dan saya tetap berjalan beriman dan memegang Kristus. Ajarkan itu buat anak-anakmu, karena tahun depan hidup lebih sulit. Ajarkan kepada mantumu dan cucumu bagaimana tetap berpegang pada Kristus, karena tahun-tahun ke depan bisa jadi masalah kita jauh lebih besar. Tapi kalau Kristus ada di dalam keluargamu, engkau siap menghadapi tantangan di masa depan. Amin. Maka saudaraku, Natal adalah saat Tuhan Allah berkata, aku datang bukan untuk menaklukkan engkau, tapi untuk mengasihi engkau. Itu berita Natal. Jadi yang bakalai-bakalai habis gini selesai. Ya. Yang saat ini lagi gak ngomongan, entah suami istri, teman dengan teman, diaken dengan penatua-penatua dengan jemaat, setelah ini selesai. Kenapa? Karena Tuhan Allah datang langsung toh ke dunia kita atau yang kacau, dan antua maafkan kita, betul ya? Tapi kalau kita ngerayakan Natal dan habis Natal bakalai lagi, ampun dah. Percuma kita merayakan Natal. Karena Natal mulai dengan Allah berdamai dengan kita, maka pulanglah malam ini untuk berdamai dengan keluargamu, hidupmu, teman-temanmu, saudaramu, dan berdamailah dengan pekerjaanmu. Berdamailah dengan apa yang Tuhan berikan.
Aku nggak bisa kerja Bu Pendeta, aku nggak suka pekerjaan ini. Berdamai dengan pekerjaanmu, kenapa? Banyak orang sekarang pengangguran, kalau punya kerja syukuri. Itu berita Natal. Bersyukur, bersukacita. Ya, aku sakit Bu Pendeta, tulang-tulangku sakit, ya mama saya juga tulang-tulangnya sakit. Sama. Dan saya tidak bisa mendatangkan untuk sembuh. Kalau Tuhan berkenan engkau sakit, apalagi lansia ya Oma ya. Saya lihat 20 tahun lalu jalannya begini. Sekarang turun tangga jalannya udah begini. Beda kan? Dulu saya lihat ini tante tuh jalannya gini, sekarang jogetnya udah begini. Kalau dulu susah di stop, sekarang masih susah di stop. Enggak masalah kalaupun tubuh kita renta, tapi imanmu tidak akan musnah. Nah begitu. Tapi itu tadi berita Natal adalah ketika lansia jadi guru, digugu dan ditiru. Bukan kemudian sudah jadi lansia berhenti jadi guru. Malah semoga tidak. Lansianya mendatangkan berkat. Gitu, kalau ada anak-anak kami berkelahi, tolong damaikan. Jangan pula lansianya malah nambah-nambahin. Gawat ini. Sudah teman-teman satu gereja ada yang gak damai, malah lansianya nambah-nambahin. Enggak kan ya? Enggak kan, enggak salah maksudnya ya. Loh kok enggak salah? Nah saudara-saudara, untuk mengakhiri khotbah ini, saya mau sampaikan kepada bapak-bapak, jangan sedih biarpun Desember enggak ada hari ayah. Jangan sedih kalau misalnya di GPIB Father's Day mungkin tidak dirayakan. Kenapa? Karena setiap hari adalah your day. Setiap hari adalah harinya kita. Kenapa? Mau jadi suami, mau jadi ayah, mau jadi oma, jadi opa, jadi pelayan ataupun jadi pekerja Tuhan. Kalau enggak kita syukuri peran kita masing-masing. Kalaupun setiap hari dirayakan hari ibu, tapi kalau ibu-ibu hidupnya tidak bermanfaat, emang penting? Kalaupun setiap hari dirayakan misalnya hari pemuda, tapi kalau ternyata pemuda tidak berperan, apakah penting? Karena berita Natal adalah ketika engkau adalah penting di mata Tuhan. Makanya Tuhan datang. Tuhan datang buat kita karena melihat kita ini penting atau tidak? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Sekarang, jadilah saksi. Karena dunia ini kacau ketika orang Kristen berhenti bersaksi. Selamat merayakan Natal. Selamat jadi saksi Kristus. Selamat membenahi rumah tanggamu. Soter itu telah datang, Kristus. Saat ini engkau pun jadi soter bagi rumah tanggamu. Engkau pun jadi soter bagi persekutuanmu. Engkau pun jadi pendamai bagi kehidupan kita. Selamat Natal. Bro, saya kasih itu ya. Atau tutup dulu? Boleh tutup. Tutup dulu. Nah, kenapa kita ngobrol ya Bu Pendeta? Iya, silakan, monggo. Terima kasih. Saya balikin ya. Iya. Gitu. Berat Bu. Silakan. Bu masuk Bu. Monggo, Iya. monggo. Bawa kue enggak? Katanya Natalan, enggak bawa kue. Kan Nggak tadi habis. baru dibilang bukan karena fisik dan lahiriah. Tapi jangan lupa nanti ada makanan. Kenapa begitu ya? Aduh, Berat juga ya. berat banget. Saya ingatnya soter. Soter apa soter? Soter saya tahu di catur tuh skak soter. Oh, Ada, tuh tahu lagi Ibu kalau tahu di ya? komputer Iya. ya soliter. Oh soliter. Soliter. Iya. Ada juga tentara namanya solder. Oh soldier. Iya. Tadi nggak gitu ngomongnya. Oh enggak gitu ya? Iya. Nggak cuma itu. Saya jadi grogi, namaku disebut-sebut
kena banget kan ya? Iya kena disebut terus sampai 5 kali. Sampai terakhir sih masih. Masih juga. Masih. Iya. Saya sama Kak Mei dulu namanya Kak Mei ya? Ya Kak ya? Dulu namanya Kak Mei, sekarang Dulu Ibu katanya, Pendeta dulu. Mei, Ibu Pendeta. Dulu sama Kak Mei di PA kita kejar-kejaran. Iya, dari kecil kan? Enggak kecil banget sih. Tadi gini soalnya bilangnya. Ya agak kecil aja. Ini diterangin bisa nggak sih? Saya nggak kebaca loh bener. Ya, Ya. maklum ya dari kecil jadi besar begini nih. Nah, penglihatan sudah mulai memudar, tetapi harapan tidak boleh memudar. boleh. Wih, mantap ya? Mantap. Sesuai. Baru tadi Baru dapetnya. denger Nggak ada di kota. sini. Soalnya tulisannya memudar, saya nggak bisa baca. Nah, tapi kan bukan masalah itu. Ya. Tadi poin-poinnya dapat nggak sih? Pokoknya dapat, lah itulah, soter. Padahal tadi Ya. Ibu Pendeta ngomong udah banyak loh, mulai dari lansia, pesannya banyak loh, dari lansia, dari yang tadi kan hari Bapak, setiap hari hari Bapak loh, ya jangan ngeluh lagi loh ya. Setiap hari Bapak tapi nggak resmi. Di tanggalan nggak ada. Ya nanti, Oh nanti dibuat ya? ibu-ibu, nanti kalau ada kalender tulis aja, hari ini hari Bapak, besok hari Bapak ya. Tuh jadi semua ada. Tapi salah, hari ini mah harinya. Oh iya, betul. Yeay, Puji tepuk tangan, Tuhan. Bu. Saya mikir udah lama itu, hari ini mah harinya Tuhan. Hari Puji Bapak, hari Ibu Tuhan. itu hanya formalitas. Ya puji Tuhan. Gaya banget, saya yang protes, saya yang betulin. Ya puji Tuhan, artinya semua yang disampaikan mengena ya. Ya, Gak ya. hanya untuk teman saya, tapi di sini ya dari lansia, bapak-bapak, Bapak, ibu-ibu. ibu-ibu, pemuda, Pemuda, sampai sampai ke anak-anak, semuanya kena gitu. Cocok lah buat kita. Ya. Nah, sekarang kita mau ada renungan sedikit nih. Ya. Ada adik-adik kita nih. Ya, kita dengarkan apa yang mau Kita disampaikan dengarkan. lewat renungan mereka. Udah siap ya adik-adik? Mana ya? Udah ya, udah dijawab. Udah siap ya? Udah. Ya. Udah ya, udah. Dulu. Kalau gitu minggir dulu yuk. Yuk, yuk, yuk. Ah.
Mau nyanyi lagi? Oh cukup. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi kita orang Kristen gak boleh apa? Boleh menyerah gak? Nggak boleh. Yakin? Yakin. Oma yang itu suka menyerah. Boleh gak? Bilang jangan Oma. Bilang dong jangan menyerah Oma. Bilang dong 1, 2, 3. Jangan menyerah Oma. Oh. Coba bilang sama Bu Pendeta. Bu Pendeta jangan menyerah. 1, 2, 3. Bu Pendeta jangan. Menyerah. Bilangnya sama Bu Pendeta. Terima kasih. Luar biasa. Puji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Dunia kacau, tapi orang percaya tak pernah kehilangan iman. Dah, bye-bye. Oh enggak, berdoa. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah sumber segala berkat yang menjadi manusia bagi kami. Kerap kami lalai, kerap kami lupa, kerap kami tinggalkan ajaran-Mu untuk kami mengubah diri. Dunia makin kacau, dunia makin panas, dunia makin kotor, dunia makin jahat. Karena kami lupa bahwa kami harus berperan bersama sebagai saksi Kristus. Allah yang menjadi manusia yang kami rayakan kelahiran-Mu, kiranya bersama dengan jemaat Markus di Cilandak, kami dipanggil kembali untuk mengingat bahwa karena begitu besarnya kasih-Mu bagi dunia ini, maka biarlah kami dalam iman menerima Kristus di dalam hati dan keluarga, supaya kami dipakai sebagai alat kemuliaan, supaya kami dipakai untuk membawa berita sukacita, bukan yang dibawa oleh dunia, bukan yang ditawarkan oleh dunia, sukacita yang dibawa oleh Kristus yang telah datang menjadi penebus dan akan datang kembali menjemput kami semuanya. Tuhan, dalam kerendahan kami mau minta maaf karena hidup kami benar-benar menjadi saksi Kristus. Natal tahun ini mengingatkan kami bahwa karena kasih-Mu menyelamatkan dunia yang hancur ini, maka biarlah Engkau pakai Engkau pakai persekutuan ini, Engkau pakai para orang tua, Engkau pakai para pelayan, menjadi orang-orang yang memberikan diri bagi yang bekerja syukur dengan jujur, rendah hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan mengingat bahwa apa yang kami kerjakan ini mendatangkan manfaat. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan, para diaken penatua, juga para hamba Tuhan, para pendeta, dan hamba-Mu menyerahkan pendeta Marlin Suoka Apoy. Apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau layankan, apa yang beliau bimbing dalam rumah-Mu, GPIB Markus ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan pelayan, bersama dengan unit-unit misi, bersama orang yang bernyanyi, bersama dengan orang yang bermain musik, bersama dengan orang yang menjadi panitia, bersama dengan setiap jiwa yang memberi diri melayani Engkau. Tidak hanya hari ini, tapi ke depan juga. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat jemaat Markus. Nama Kristus dimuliakan lewat keluarga-keluarga. Tidak pudar iman, tidak pudar percaya bahwa Kristus yang telah adalah Kristus yang dalam hati kami,
dalam keluarga kami. Kristus yang kami rayakan setiap hari. Kelahiran-Mu dalam hati kami yang mengubah kami. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon bahwa di Natal ini banyak saudara kami yang lapar, haus, kehilangan rumah. Biarlah kami makan dan minum dengan bersyukur, tidak bersungut-sungut, apalagi membanding-bandingkan. Tapi biarlah dalam kesahajaan kami tetap bersuka cita. Kami masih boleh beribadah ketika banyak tempat yang lain menolak nama Allah dalam Kristus untuk dipuji dan dipuja. Biarlah kami tetap bersyukur dan bersuka cita dalam kesahajaan kami. Karena banyak anak-anak-Mu yang Tuhan, yang bahkan tidak bisa berkumpul dengan orang tua, dengan orang terkasih, karena berbagai prahara. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara dan setiap orang yang Kau percayakan untuk memimpin negeri ini. Dunia sedang kacau dan kami membutuhkan anak-anak Allah yang hidupnya takut akan Tuhan, menjadi pendamai, penyelamat, penolong bagi negeri ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Juga ya, apapun itu kita masih hidup sampai sekarang. Pekerjaan sesulit apapun masih bisa kita kerjakan. Betul. Kesulitan apapun itu masih bisa kita lalui. Betul. Asal kita percaya. Iya betul. Khotbahnya kena juga ya. Tahun Kena. depan khotbahnya gini lagi nggak ya? Ya kalau lihat di YouTube persis sama Persis sih. sama ya. Ya, sama. Tahun depan bukan kita lagi kan ya? Ya kalau kita dari sekarang ngomong mungkin bukan kita. Biar kan. Mungkin. Nah, Tapi kena banget ya. iya. Mantap loh. Mantap ya. Karena sudah kena, jadi tahun depan saya nggak di sini lagi, gantian orang lain biar kena ya. Jangan gitu. Kan udah denger kita harus bisa memberikan yang terbaik. Betul. Makanya sekarang yuk, kan kita sudah mendapatkan dari Tuhan, Ya. kita kembalikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang terbaik. Ya, betul. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, di depan telah tersedia kotak persembahan. Nanti akan dibantu oleh penatua dan diaken untuk mengarahkan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Yuk. Sengsara
Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau telah mengasihi dunia ini sedemikian rupa hingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal demi keselamatan kami. Kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, seraya menyadari bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memakainya sebagai bagian dari karya pemulihan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Malam sunyi penuh cahaya, bintang bersinar di angkasa. Gembala datang Raja mulia, terpujilah namanya selamanya. Malaikat nyanyi di angkasa, mulia bagi Allah Bapa. Kasih surgawi turun nyata dalam Yesus yang tulus dan setia. Yesus lahir, haleluya, damai di bumi, sukacita surga. Yesus lahir, Raja mulia, terpujilah namanya selamanya. Datang sembah anak domba yang Raja damai, juru selamat, harapan manusia. Yesus lahir, hey, haleluya, damai bersorak, bumi pun gembira. Yesus lahir, Raja mulia, selamatlah dunia. Yesus lahir, haleluya, damai di bumi, sukacita surga. Yesus lahir, Raja mulia, terpujilah namanya selamanya.
Kehidupan harus berjalan walau banyak rintangan dan hambatan. Apapun yang kita hadapi, kita yakin Tuhan akan beserta. Penyertaan Juru Selamat akan terus hadir sepanjang jalan, seperti pelita yang menyala, menuntun langkah kehidupan. Bapak Ibu, marilah kita persiapkan diri kita dalam penyalaan lilin Natal.
Dalam hening malam seperti ini, kita diingatkan bahwa dunia pernah gelap. Gelap oleh takut, letih, dan luka-luka kehidupan yang tak selalu kita ceritakan. Namun, di tengah gelap itulah Allah memilih datang dengan cara yang paling lembut. Sebagai seorang bayi, membawa terang yang memulihkan. Lilin-lilin yang menyala di tangan kita bukan sekedar cahaya kecil. Ini adalah simbol bahwa damainya telah tinggal di hati kita. Bahwa kasihnya sanggup menjangkau setiap sudut hidup. Rumah yang retak, relasi yang renggang, dan harapan yang mulai pudar. Ketika lilin diteruskan dari satu tangan ke tangan yang lain, biarlah kita terus mengingat. Yesus datang untuk memulihkan dunia, termasuk dunia kecil kita, dalam keluarga, dalam hati, dalam perjalanan hidup masing-masing. Mari jemaat, sambil berdiri, kita menerima cahaya ini dengan syukur, dengan hati yang lembut, dan dengan kerinduan agar terang Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Sebelum kita menyanyikan malam kudus, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh untuk berdoa pribadi, membawa setiap pergumulan, rasa syukur, dan kerinduan hati kita kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai.
Setiap tahun kalau nyanyi Malam Kudus, rasanya beda. Ya memang, entah kenapa kalau suasananya gelap, kita seperti bimbang kehilangan arah, lalu ada lilin menyala, sepertinya ada harapan, ada tujuan baru yang akan kita tempuh. Bagus deh, Iya, kirain matanya yang redup. agak redup sih sedikit ya. Tapi kena asap jadi bangun lagi. Ya. Tapi kalau kita kumpulkan semua ya, Ya, apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan, kita kembalikan lagi ke Tuhan. betul. Karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Di keluarga, kita bersyukur bersama dengan pasangan dan anak-anak. Di kantor, kita bersyukur atas berkat Tuhan. Atas pekerjaan yang kita dapatkan walaupun situasi tidak menentu. Di gereja, walau nanti kepilih lagi ya, kita aktif mengikuti kegiatan pelayanan dan ambil bagian dalam setiap kegiatan pelayanan yang ada di gereja. Ya betul. Natal kali ini kita mendapatkan berkat dan juga kita belajar kembali, mengingat kembali bahwa terang Kristus melingkupi kita untuk memulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal kecil tapi dapat bermakna besar. Dan kita memulainya dari skala yang paling kecil, yaitu dari keluarga kita, dari rumah kita, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan hati yang damai. Gitu dong. Mantap ya? Mantap. Daripada membatuk nih, Iya. kayaknya kita siap-siap tutup aja deh ibadahnya. Udah selesai ya? Udah. Gak berasa kayaknya baru mulai. Ya, Jam. Oh iya, udah malam ya. Panggil Ibu Pendeta ya. Iya. Kan tadi paling tahu ya, biar tutup ibadahnya. Kalau nggak selesai-selesai kita. Oh iya. Panggil. Ya, kakak Ibu Mei Pendeta. Dulu kakak, sekarang Ibu Pendeta. Ya begitu. Ya, yuk kita masuk ke penutup. Silakan lagi Bu. Terima kasih. Ibu Pendeta Mei. Siapkah engkau menyelamatkan keluargamu? Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan siapkah engkau sekarang bermimpi dengan Yesus untuk menyelamatkan keluarga kita? Kita selamat masa depan generasi muda kita. Kita ambil bagian dalam karya Allah yang sudah jadi manusia. Supaya anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mulai saat ini termasuk diri kita, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Siapkah kita untuk menjadi bagian berkarya penyelamatan Allah bagi seisi dunia? Mulai dari keluarga kita. Silakan berdiri. Pulanglah dan jadikah berkat bagi dunia. Sebagaimana Allah mengutus Kristus, maka saat ini Kristus mengutus engkau. Dan jadikan alam raya berkumandang, pujian mulia hanya bagi Allah. Oleh pujian mulia
dan terimalah berkat-Nya. Terang kasih Allah yang lahir di dalam Kristus Yesus menerangi hidupmu. Damai sejahtera yang dinyanyikan para malaikat di Bethlehem diam dan bertumbuh dalam keluargamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Kiranya Sang Immanuel, Allah yang menyertai, menguatkan kita untuk hidup rendah hati, setia mengasihi, dan berani menjadi pembawa harapan di tengah dunia yang lelah dan terluka. Berkat Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Natal. Mana? Lanjutkan. Selamat Natal Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadahnya sudah selesai, tapi acaranya belum selesai ya. Di tangan saya masih ada 213 pengisi acara ya. 90%-nya nggak datang ya. Aman. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, adik-adik sekalian, di awal kita sudah melihat persembahan tarian dari PKLU. Ternyata Welcome PKLU masih akan berjoget lagi di malam hari ini. Ini luar biasa nih. Engselnya dari baja ini. Makin tua makin jadi. Kita sambut Dance PKLU. Yeay. Saya harus segera menyingkir ya, karena saya merasa paling tua kalau nggak pergi ya. Lewat mana ya?
Syukur ya, masih bisa gerak-gerak. Ikutin belakang capek juga ternyata ya. Ini PKLU Cilik mau ngapain di depan? Mundur dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara malam hari ini pastinya tidak terlepas dari jeripayah panitia dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Ada muka-muka lama, ada muka yang sangat lama, tapi ada muka semoga baru. Dan seperti tadi sudah dibicarakan di awal, ketua panitia Natal kita adalah generasi Gen Z. Wow. Inovasi yang terjadi di Natal kali ini. Ada yang tahu ketua panitianya siapa? Enggak tahu ya, jujur tapi kok menyakitkan ya. Ketua panitianya adalah musik, jeng 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 jeng, musik, jeng jeng jeng. Ya, keyboardnya ngantuk. Kita sambut untuk ketua Natal kita adalah Saudara Ivan Herbert Simangunso. Silakan memberikan sambutan yang hangat kepada jemaat GPP Markus. Ya. Terima kasih Kak Alex atas kesempatannya. Emang agak heboh emang kalau saya yang di depan kamera ini emang. Oke, sebelumnya saya ingin ucapkan dulu selamat malam, shalom semuanya. Semoga salam sejahtera bagi kita semua ya. Pertama-tama saya sekarang udah dikasih kesempatan untuk berterima kasih dan meminta maaf. Kata sambutan kan isinya pasti begitu biasanya. Pertama-tama saya mau terima kasih buat Ibu Pendeta Marlin yang sudah membantu panitia terutama di tim acara untuk menyusun materi Natal rangkaian perayaan Natal pada tahun ini. Kemudian saya juga ingin terima kasih untuk vikaris kita Nathanael yang juga membantu tim acara terutama untuk menyusun materi ketika ibu sedang di luar pada saat itu. Terus yang ketiga, saya ingin terima kasih kepada panitia perayaan Natal Jemaat tahun ini yang kalau kata anggota GP itu luar biasa, fantastis, yes. Yang kita tahu semua panitianya isinya 4L. Tahu kan 4L apa artinya? Isi panitianya lu lagi. Jadi isinya memang yang seperti bilang Kak Alex, isinya orang lama, orang yang agak lama dan sedikit orang baru. Kemudian saya ingin berterima kasih juga kepada ini saya baru tahu juga ketika saya jadi ketua. Jadi di Markus ini selain ada panitia yang tertera di warta, ada yang namanya panitia bayangan. Gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga buat panitia-panitia lain, orang-orang yang kalau saya sebutnya biasanya itu pilar-pilar Markus. Jadi ada orang-orang di Markus ini yang cinta banget kayaknya sama gereja ini, sehingga dia rela buat bantu gitu dia, baik persiapan maupun di hari-harinya. Gitu. Kemudian terakhir saya juga ingin berterima kasih juga kepada jemaat-jemaat yang udah hadir pada hari ini. Baik yang kalau saya bilangnya bagi yang jemaat mula-mula maupun yang jemaat terkini. Kiranya perayaan Natal hari ini bisa mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sungguh baik untuk kita karena akhirnya kita punya suatu sosok yang bisa kita contoh untuk menjalani hidup kita selama kita hidup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam. Kita berikan tepuk tangan untuk Saudara Ivan. Lagunya seperti itu ya. Ya, jadi untuk para jemaat semua, Bapak Ibu sekalian, kita membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi. Karena setelah ini kita akan ada perayaan Paskah, nanti akan ada panitia lagi ya. Karena semuanya dilakukan dari kita untuk kita. Siapapun boleh terlibat, siapapun boleh ikut serta. Ya, selanjutnya kita akan saksikan persembahan pujian
dari Derari. Dengan judul lagunya Jerusalem ya. Dengan judul lagunya kita sambut Derari. Kita tepuk tangan. Cek. Cek. Don't call a glimpse of the golden throne. Tell me all about it. For I am around the throne. His town, the crystal sea, and but to be more. What will it be? I want to go to that city. So you Jerusalem.